그게 오늘이 며칠이라고 했지? Meski hadir dengan gaya yang sangat surreal, gelap, dan terkesan sengaja membuat bingung penonton, saya yakin film The Call arahan sutradara dan penulis Chung Hyun Lee sangat mudah disukai. Bahkan sebetulnya tidak diperlukan video penjelasan atau ending explain untuk film seperti ini, karena The Call pada dasarnya adalah film modern thriller dengan sedikit sentuhan pseudo sci-fi atau justru mengabaikan logika sains yang mudah dicerna. Tapi mungkin bagi yang tetap merasa kebingungan, ada baiknya saya sedikit memberi kata kunci agar kita semua bisa memahami fitur debut yang brilian dari Chung Hyun Lee ini. The Call adalah kisah tentang dua orang dari lini masa yang berbeda yang terhubung melalui telepon rumah. Keduanya ternyata berada di rumah yang sama meski berada di ruang waktu yang berbeda. Young So berada di tahun 90-an sementara So Yeon berada pada masa kini. Keduanya terhubung melalui telepon yang awalnya tampak janggal namun kemudian mereka mampu menjalin kedekatan walaupun berada di ruang waktu yang berbeda. Karena keduanya mampu mengetahui kejadian di masa lalu dan masa kini, mereka mampu mengubah realitas sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Masalah mulai terjadi ketika So Yeon menyadari bahwa teman ngobrolnya Young So mengalami masalah dengan kejiwaannya yang akhirnya berdampak pada diri dan keluarganya. Kebingungan kita pada kompleksitas cerita film ini sebetulnya sudah bisa diatasi kalau kita memahami petunjuk di awal film bahwa Soo Yeon pernah divonis oleh dokter mengalami gangguan tumor otak yang berat. Dari hal ini sebetulnya kita tak perlu mengajukan pertanyaan lanjutan tentang kejadian surreal yang dialami oleh Soo Yeon. Dan memang penulisnya pun sengaja tidak memberikan petunjuk yang verbal agar kita bisa memahami kisahnya, namun justru memberikan ruang yang sangat lebar bagi penonton untuk menyusun sendiri susunan kronologis ceritanya serta membuat kesimpulan sesuai pemahaman penonton masing-masing. Secara penulisan, sebetulnya The Call tidak menawarkan sesuatu yang baru. Banyak film seperti ini meski dengan treatment yang berbeda, namun The Call mampu naik ke level baru di mana realitas masa lalu dan masa depan bisa diubah secara brutal dengan menghadirkan pengalaman sinematik yang mengagumkan. Plot yang awalnya terasa gelap, seolah perkawinan terlarang antara The Shining-nya Kubrick dengan Inception-nya Nolan, mampu dipresentasikan dengan sangat baik oleh sinematografer Jo Yong-jik. Sajian gambar dengan komposisi shot yang berpotensi meraih penghargaan di bidang sinematografi ini, setidaknya di ajang penghargaan di Korea Selatan, berhasil membuat saya sulit berpaling dari film berdurasi 112 menit ini. Pencahayaan dan pewarnaan suram dengan pace yang relatif cepat, berhasil menciptakan suspensi yang tidak terduga, yang membuat kita kebingungan selagi secara tak sadar menahan nafas untuk waktu yang lama. Film ini menjadi paket lengkap dengan memboyong para cast yang mampu memberikan performa terbaik mereka. Di antaranya yang sudah mondar-mandir di layar sinema dan serial TV Korea, seperti Oh Jeong-se yang sempat jadi spotlight di It's Okay to Be Not Okay, Dong Hwi Lee alumni Reply 1988, Park Shin-hye sebagai Seo Yeon yang baru-baru ini tampil di #Alive, kemudian villain yang tentu saja mudah dijadikan ikon psikopat baru, Jong Seon-jun yang berhasil memerankan karakter psikopat yang sangat meyakinkan. Nama-nama aktor ini seakan menjadi jaminan bahwa film ini adalah film yang sangat sayang dilewatkan. Dan memang terbukti orkestrasi para cast dalam The Call memberi nilai tambah tersendiri. Dari awal film ini sangat bisa dinikmati, sehingga kejutan-kejutan yang dihadirkan membuat kita melupakan bagian-bagian minor yang mengurangi nilainya. Bagi yang tertarik menonton film The Call, saat ini sudah bisa diakses melalui Netflix, dan bagi yang sudah menonton filmnya, silahkan berikan komentar di bawah ini. Gitu aja reviewnya, salam sinema.